Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz Ammah oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita sekarang sampai tafsir surat Abasa, surat ketiga dari juz Ammah. Kita baca ayatnya. Yang pertama, Allah berfirman, Abasa wa tawalla. Dia, yaitu Nabi Muhammad, bermuka masam dan dia berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datangnya seorang yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, apakah engkau tahu barangkali dia mau mensucikan dirinya dari dosa. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia menginginkan untuk mendapatkan pelajaran dan itu bermanfaat baginya. Amma man istaghna, adapun orang yang mencukupkan diri, fa antalahu tasadda, engkau wahai Nabi Muhammad melayaninya. Wa ma 'alaika alla yazakka, tidak ada celaan, tidak ada dosa bagimu jika orang itu tidak mensucikan dirinya. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera, wa huwa yakhsha, dan dia takut kepada Allah, fa anta anhu talaha, namun engkau mengabaikannya. Ini ayat pertama sampai ke-10 dari surat Abasa wa tawalla. Dan kata Syekh, wahiyya makkiyatun, surat ini surat makkiyah, yaitu yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Al-Madinah. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, sababu nuzuli hadil ayat al-karimat annahu ja'a rajulun minal mu'minin a'ma yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sebab turunnya ayat-ayat ini ada kisahnya. Jadi ini yang disebut dengan sababun nuzul.
tidak semua ayat ada sebab nuzulnya. Dan ini diketahui tentunya lewat dalil, terutama dari hadis Rasulullah SAW. Ada periwayatannya. Seperti di sini ada periwayatannya dari Imam At-Tirmidzi. Ya, kalau kita buka Sunan Tirmidzi, kitab Sunan Tirmidzi tentang tafsir Al-Quran akan dibawakan sebab nuzul ayat ini. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Atarajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Ada seseorang datang kepada Nabi SAW, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum al-A'ma yang buta. Sedangkan Rasul pada waktu itu sedang mendakwai udhama'ul musyrikin, atau salah seorang dari tokoh-tokohnya kaum musyrikin. Ada yang mengatakan Ubay bin Khalaf, ada yang mengatakan Utbah bin Rabi'ah, ada yang mengatakan Abu Jahal. Intinya ketika datang seorang yang buta dari sahabat Nabi itu, Rasul sedang berbincang untuk mendakwai salah satu tokoh kaum musyrikin. Ketika Abdullah bin Ummi Maktum yang buta itu, kan beliau tidak tahu Rasul sedang berbincang-bincang dengan yang lain. Maka beliau pun memotong ucapan Nabi dengan mengatakan, "Arsyidni, ya Rasulullah, berilah aku petunjuk, ajarilah aku." Maka Rasul ketika itu pun abasa, bermuka masam, menunjukkan tidak sukanya dipotong pembicaraan beliau, watawalla, dan beliau pun berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau tetap melanjutkan dakwah beliau kepada tokoh kaum musyrikin tersebut. Intinya abasa watawalla ini sebab nuzulnya, kata Syekh. Sekali lagi ini ada periwayatannya dari Imam Tirmidzi dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Annahu ja'a rajulun minal mu'minin a'ma. Datang seseorang dari orang-orang yang beriman, dari sahabat Rasul. A'ma, yang beliau itu buta. Di sini ada sedikit faedah. Kata para ulama, tidak masalah, tidak mengapa kita menyebutkan aib cacat orang tersebut, terutama cacat fisiknya, sekedar untuk memperkenalkan, bukan untuk mengejek, bukan untuk memperolok. Sebagaimana dalam ucapan seorang penyair, al-qadhu laisa bi ghibatin fi sittatin. Al-qadhu, mencela, bukan termasuk ghibah yang tercela dalam 6 keadaan. Di antaranya mu'arifin, orang yang mengenalkan orang lain dengan menyebut cacat fisiknya. Itu si fulan teman kita yang dia itu ada cacatnya seperti ini. Ingat enggak inti? Misalnya, hanya sekedar mengingatkan, memperkenalkan saja, tidak ada masalah. Seperti di sini disebut ada seorang sahabat yang a'ma, bukan mengejek, naudzubillah min dzalik. Ini untuk memperkenalkan, salah satu cirinya dia itu a'ma, dan ini masyhur di tengah-tengah ulama ahli hadis. Kalau kita pernah belajar perawi-perawi hadis, ada perawi hadis yang dikenal dengan gelar cacat fisiknya, namanya A'raj, yang pincang. Sebetulnya namanya Abdurrahman bin Hurmus, yang lebih dikenal dengan Al-A'raj. Istilahnya julukan jelek, ya, cacat fisiknya. Tapi tidak ada masalah, sekedar untuk apa? Memperkenalkan saja. Ada lagi perawi hadis yang lebih dikenal dengan Al-A'mash. Al-A'mash itu yang cacat matanya. Padahal namanya Sulaiman bin Mihran. Ini masyhur istilahnya di tengah-tengah ulama ahli hadis. Tidak ada masalah menyebut aib cacat fisik seseorang hanya sekedar untuk memperkenalkan, bukan untuk mengejek. Di sini ada seorang sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum yang cacat, yang buta matanya. Yas'alun nabiyya,
Beliau bertanya kepada Nabi SAW wa ta'ala minhu, dan ingin belajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waja'ahu rajulun minal aghniya. Namun di samping Rasul ada orang kaya, orang punya kedudukan dari tokohnya kaum musyrikin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam harisan ala hidayatil khalqi. Dan Nabi SAW dikenal sangat antusias dalam mendakwai, memberikan hidayah petunjuk kepada manusia. Seperti yang Allah firmankan dalam akhir-akhir surat At-Taubah, qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul yang cirinya azizun alaihim ma'anittum. Beliau merasa susah kalau kalian ditimpa musibah. Itu ciri Rasul, sangat merasa susah kalau kaum muslim ditimpa musibah. Yang kedua ini harisun alaikum, sangat antusias memberikan hidayah kepada kalian. Dan yang ketiga ciri beliau dalam ayat tersebut, dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Di dalam kisah ini juga demikian. Rasul sangat amat antusias memberikan hidayah agar tokoh orang musyrikin tersebut masuk Islam, dengan harapan sebagaimana kebiasaannya, kalau sang tokoh masuk Islam, anak buahnya ikut. Kalau kepala kabilah masuk Islam, ya orang-orang yang di bawah kabilahnya juga masuk. Itu yang ingin Rasul targetkan. Rasul di sini lebih mendahulukan orang yang punya kedudukan dibanding sahabat tadi, bukan karena murni kedudukannya atau hartanya, naudzubillah min dzalik, tidak. Namun karena Rasul ingin betul-betul orang tersebut masuk Islam dan diikuti oleh para pengikutnya ataupun yang di bawahnya. Itu intinya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam harisan ala hidayatil khalqi. Famala sallallahu alaihi wasallam wa asgha ilal ghani. Rasul SAW pun lebih condong untuk berbincang dengan orang kaya tersebut, yaitu tokoh kaum musyrikin, entah itu Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal ataupun Ubay bin Khalaf. Intinya ingin beliau orang-orang musyrikin tersebut mendapatkan hidayah al-Islam. Wasadda anil a'ma al-faqir. Namun Rasul berpaling dari sahabat beliau yang sudah masuk Islam terlebih dahulu, yang dia itu orang fakir lagi buta. Di sini Rasul bukan maksudnya merendahkan sahabat beliau tadi, tidak. Bukan maksud beliau untuk tadi meraih kedudukan atau meraih harta orang kaya tersebut, tidak. Namun sekali lagi, ala kulin, apapun itu, intinya di sini Allah ingin menegur nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dinamakan dengan al-itab, teguran Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan teguran yang sangat lemah lembut, teguran yang tidak langsung. Makanya antum kalau perhatikan abasa wa tawalla, pakai kata-kata dia Muhammad, tidak mengatakan abasta engkau. Untuk apa tadi? Ini adalah teguran yang lemah lembut. Abasa wa tawalla anja'ahu, tiga istilahnya kata ganti dia. Kemudian selanjutnya wa mayudrika fatanfa'ahu dzikra, kemudian fa'antalahu tasadda. Ini sekali lagi, ini kata ulama menunjukkan teguran Allah yang lemah lembut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini banyak pelajaran berharga dari kisah yang luar biasa ini. Yang pertama, ini menunjukkan Nabi kita Muhammad SAW itu manusia biasa.
Beliau bukan Rabbul Alamin. Iya, beliau maksum dari dosa-dosa besar. Iya, beliau maksum, tidak mungkin menyembunyikan ajaran Allah. Iya, beliau maksum, tidak mungkin berkhianat dalam menyampaikan agama Allah. Namun, sebagai manusia biasa, bisa beliau tergelincir, bisa beliau keliru. Namun, sesuatu yang wajar. Beliau juga terkadang ketika jadi imam sholat, lupa berapa rakaat. Pernah beliau sholat duhur 2 rakaat. Sampai ditanya oleh sahabat, apakah sholat duhur ini dikurangi jadi 2 rakaat? Rasul tidak sadar kalau beliau apa? Lupa. Sholat duhur hanya 2 rakaat saja. Manusia biasa. Maka dari situ pula seorang muslim muslimah wajib meyakini sebagaimana kata Allah, "Qul innama ana basyarun mislukum." Katakan wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku yaitu Nabi Muhammad manusia sebagaimana kalian. Beliau makan minum, beliau juga terkena sakit, beliau juga pernah dilempari batu oleh penduduk Taif bercucuran darah. Ketika perang Uhud beliau juga terluka, istilahnya putus gigi beliau. Nabi Muhammad tidak sebagaimana orang-orang yang mengaku sok sakti modro kuno nggak mempan. Rasulullah SAW manusia biasa. Ya, intinya sekali lagi, maka tidak boleh beliau dituhankan, disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan rezeki, yang bisa memenuhi kebutuhan manusia, yang bisa menyembuhkan. Tidak. Nabi Muhammad juga sakit, beliau juga terkadang tertimpa musibah, beliau juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di sini beliau ditegur oleh Allah. Ada kekeliruan dari beliau. Jadi sekali lagi, ini tidak mengurangi kemaksuman beliau. Makanya kalau kita pelajari Rasul itu atau para Rasul secara umum, mereka maksum. Apa arti para Rasul itu maksum? Apakah dari semua kesalahan? Tidak. Mereka maksum yang pertama dari berkhianat terhadap risalah yang Allah telah amanahkan kepada mereka. Gak mungkin mereka merubah-rubah, mengotak-ngatik kalam Allah. Itu mereka maksum. Dalam apa? Tablighur risalah. Mereka suci, selamat, gak mungkin keliru dalam menyampaikan apa? Kalam Allah, dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka maksum, gak mungkin menyembunyikan ajaran Allah. Demikian pula tadi mereka maksum dari segala bentuk dosa-dosa besar. Adapun kesalahan kecil, kesalahan yang ringan, mereka bisa apa? Jatuh ke dalamnya. Contohnya, bapaknya manusia siapa? Nabi Adam alaihissalam jatuh ke dalam apa? Kekeliruan memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya sekali lagi, adapun kesalahan kecil, iya mereka bisa jatuh ke dalamnya, dan itu sekali lagi tidak mengurangi wajibnya seorang hamba menghormati para anbiya, dan itu tidak dibolehkan dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Naudzubillahi min dzalik. Bisa kufur kalau memperolok anbiya. Ininya sekali lagi, demikian pula dengan Nabi kita yang merupakan Sayyidu Waladi Adam, manusia termulia, manusia yang paling baik, namun tetap statusnya sebagai apa? Manusia. Bisa jatuh ke dalam kekeliruan, namun tidak sampai fatal ataupun parah, apalagi yang berkaitan dengan risalah tadi. Ini dalilnya, ini buktinya. Dan sekali lagi, tidak boleh hal ini dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Naudzubillahi min dzalik, kufur akbar. Namun ini adalah kisah nyata yang Allah ceritakan. Di antaranya tadi untuk memberikan apa? Pelajaran bagi kita. Beliau manusia biasa. Sebagaimana tadi, beliau juga pernah sholat duhur 2 rakaat. Karena apa? Kelupaan. Namanya manusia. Maka dari situ sekali lagi, ini membuktikan beliau bukan Rabbul Alamin. Tidak boleh disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Menghormati Nabi bukan dengan menuhankan Nabi.
Menghormati Nabi bukan dengan mensejajarkan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Menghormati Nabi bukan dengan kita minta pertolongan kepada Nabi, sedangkan Nabi sendiri menyuruh kita minta tolong kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Bukan dengan meminta syafaat kepada Nabi, karena syafaat itu dari Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Jadi sekali lagi, Islam pertengahan. Tidak seperti orang Yahudi, tidak seperti orang Nasara. Seperti yang sudah kita sampaikan dalam tafsir surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka, dan bukan jalannya orang yang dimurkai. Rasul mentafsirkan sendiri, al-maghdubi 'alaihim adalah orang Yahudi, ad-dhalin adalah orang Nasara. Para anbiya mereka dilecehkan oleh orang Yahudi. Bahkan para anbiya ada yang dibunuh oleh orang Yahudi. Ini kelompok yang dimurkai oleh Allah, melecehkan para nabi-nabi Allah. Kebalikannya, orang Nasara menuhankan nabinya. Islam siratal mustaqim pertengahan. Tidak melecehkan, tidak memperolok nabi, dan tidak pula menuhankan nabi. Mengagungkan Nabi, menghormati Nabi, mentaati Nabi, namun tidak sampai menuhankan atau mensejajarkan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini diantara bukti beliau manusia, dan beliau bukan naudzubillah min dzalik seperti keyakinan sebagian kelompok-kelompok sesat yang mengatakan beliau itu adalah wujudnya Allah di dunia, naudzubillah min dzalik. Atau mengatakan beliau adalah penampakannya Allah di dunia, naudzubillah min dzalik, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasul sendiri sangat amat murka dengan hal seperti ini. Ketika Rasul dikatakan masya Allah wa syi'ta, karena kehendak Allah dan karena kehendakmu, Rasul marah. Karena di situ ada kata-kata dan yang maknanya ada unsur menyamakan Allah dengan beliau. Rasul marah, atajalul lillahi niddan, apakah engkau ingin menjadikan aku tandingan bagi Allah? Ketika ada seorang budak perempuan menyenandungkan syair wa fina nabiyyun ya'lam ma fi ghadin, ada di antara kita seorang nabi yang tahu masa yang akan datang, tahu yang gaib. Rasul marah, quli bi qauli, katakan sewajarnya. Rasul nggak mau apa? Dituhankan. Bahkan beliau juga yang bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung diriku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi Isa. Innama ana abdun, sesungguhnya aku adalah hamba Allah manusia. Faqulu abdullah wa rasul, maka katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ini pertengahannya Islam yang Rasul ajarkan. Yakini beliau adalah hamba Allah, manusia biasa. Namun, ya sekali lagi beliau utusan Allah. Beliau manusia biasa agar tidak dituhankan. Beliau adalah utusan Allah agar kita hormati, kita taati, tidak boleh diperolok ajaran beliau ataupun ya zat ataupun diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di kisah ini ada pelajaran juga kata ulama bagi kita, terutama bagi para dai, bagi para ustadz, bagi para mudarris, guru misalnya. Jangan membeda-bedakan antara atullah, para murid, para santri, yang kaya, yang miskin. Ketika mereka sama-sama ingin mendapatkan ilmu, perlakukan yang sama. Jangan yang kaya ditaruh di paling terdepan, dianaktirikan. Tidak. Ya, jangan yang membawa mobil mewah diistimewakan daripada yang membawa sepeda ontel. Enggak yang bawa mobil supirnya. Kan begitu sekarang ya, dikawal yang bosnya bawa. Namun intinya sama tadi, al-faqir wal miskin, yang punya kedudukan jabatan sama ketika duduk di majelis ilmu sama. Jangan diistimewakan yang punya kedudukan, yang punya tadi harta yang melimpah, sama-sama mereka wajib diajarkan ilmu yang bermanfaat. Ini sekali lagi kata para ulama, makanya kata Syekh Rajan lidayati dzalikal ghani wa taman fi tazkiyati
Fa'atabahullah. Ketika Rasul mengistimewakan tokoh orang musyrikin tadi, Allah pun menegur beliau. Fa'atabahullah bihadzal itabil latif, namun dengan teguran yang sangat lemah lembut. Maka tadi di antara buktinya tidak langsung dikatakan engkau Nabi Muhammad bermuka masar, engkau Nabi Muhammad berpaling, tidak, namun abasa dia. Ini kata ulama menunjukkan kelembutan Allah dalam menegur nabinya sallallahu alaihi wasallam. Faqala abasa, Allah pun mengatakan dia Muhammad abasa, ai fi wajhihi, di wajah beliau, wa tawalla fi badanihi li ajli maji'il a'malahu, beliau bermuka masam, beliau berpaling itu dikarenakan datangnya seorang yang buta. Tsumma dzakaral faida fil iqbal alaih, kemudian Allah menyebutkan apa manfaat ketika orang buta itu mendatangi beliau. Faqala wa ma yudrika la'allahu, tahukah engkau Nabi Muhammad, barangkali dia Abdullah bin Ummi Maktum itu datang kepadamu, yazakka ayyatatahhar anil akhlaqir radhilah, dia datang untuk mensucikan dirinya dari akhlak yang tercela, wa yattasif bil akhlaqil jamilah, agar dia tersifati dengan akhlak-akhlak yang mulia. Kalau kita bahas sedikit tentang masalah istilah akhlak, maka kata para ulama, sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, murid penulis kitab ini, akhlak ada dua macam, akhlak yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang berkaitan dengan muamalah antara hamba dengan hamba. Akhlak seorang hamba kepada Allah itu ada tiga macam. Yang pertama, talaki akhbari bitasdik. Ini akhlak seorang hamba kepada Allah, yaitu dengan membenarkan semua kabar berita dari Allah. Talaki akhbarihi bitasdik. Kemudian talaki ahkamihi bitanfir. Kemudian yang kedua, akhlak seorang hamba kepada Allah dengan menjalankan hukum-hukum syariat Allah, menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, talaki aqdarihi bis sabri war ridha, menyikapi takdir yang pahit dengan sabar dan ridho. Itu akhlak seorang hamba kepada Allah. Jadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, tidak tepat kalau akhlak hanya disempitkan, dibatasi hanya berkaitan dengan muamalah antara hamba dengan hamba saja. Lebih dari itu, akhlak juga berkaitan dengan muamalah al-khalqu bi khaliqihi, muamalah seorang hamba makhluk kepada sang penciptanya, yaitu dengan tiga hal tadi. Talaki akhbari bitasdik, membenarkan semua kabar beritanya. Talaki ahkami bitatbiq wa tanfid, melaksanakan hukum-hukum syariatnya dengan melaksanakannya, dan menyikapi takdir yang pahit dengan bersabar. Adapun akhlak seorang hamba dengan hamba yang lain itu terangkai dari dua hal secara global, yaitu kaful adza wa badlun nada. Akhlak yang baik itu kepada hamba yang lain atau bahkan kepada makhluk yang lain, kepada hewan dan seterusnya, itu dengan kaidah kaful adza, tidak mengganggunya, tidak menyakitinya. Dan yang kedua, dengan memberi kebaikan kepadanya. Kaful adza wa badlu an-nada, mencegah gangguan atau tidak mengganggunya, tidak menyakitinya, dan memberi kebaikan kepadanya. Kebaikan ini umum, mencakup memberikan nasihat yang baik,
memberikan ilmu yang bermanfaat dan seterusnya. Ini sekali lagi itu kaidah berakhlak kepada Allah dan berakhlak kepada orang lain. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tadi menegur nabinya dengan menyebutkan barangkali orang yang buta tadi datang kepadamu untuk dia mensucikan diri dari dosa, dari kejelekan, dari akhlak yang tercela. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pelajaran dari. Bahkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Abdullah bin Ummi Maktum ini ingin belajar tafsir kepada Rasulullah SAW. Di antaranya tadi, alimni arsyidni ya Rasulullah, ajari aku ya Rasulullah, berikan aku petunjuk. Itu tujuan Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Rasulullah SAW. Beliau ingin mendapatkan pelajaran dari Rasulullah SAW. Dan ini juga sekaligus menunjukkan bagaimana antusias para sahabat dalam thalabul ilmi, dalam belajar agama, terutama tentang tafsir Al-Quran. Makanya dalam riwayat dikatakan dahulu para sahabat mereka belajar 10 ayat kepada Rasul dan tidak pindah kepada ayat yang lain sampai mereka pahami, mereka amalkan. Kemudian pindah kepada 10 ayat yang berikutnya. Demikian pula dengan para tabi'in, mereka sangat antusias belajar kepada Rasulullah SAW. Apalagi belajar Al-Quran yang banyak keutamaannya. Di antaranya kata Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Apalagi di rumah Allah seperti ini, di masjid Allah seperti ini, yang Rasul katakan, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazat alaihimus sakinah wa ghasyyatumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullah fi man indah. Kata Rasul SAW dalam Sahih Muslim, tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka belajar Al-Quran, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, kecuali turun kepada mereka ketenangan, rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi majelis mereka, dan Allah memuji mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Semoga Allah menjadikan majelis kita ini seperti yang Rasul sabdakan tadi. Intinya sekali lagi, ini para sahabat diantaranya Abdullah bin Ummi Maktum, meskipun buta, meskipun ada cacat fisiknya, tidak menghalanginya untuk thalabul ilmi. Maka kita sebagai pengikut Rasul, pengikut para sahabat Rasul, harus juga bersemangat dalam thalabu al-ilmi, terutama mempelajari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ayatadzakar ma yanfa'u fayantafi. Beliau Abdullah bin Maktum ingin belajar kepada Rasul, dan dengan belajar itulah akan beliau dapatkan manfaat. Fayantafi bitilka adzikra wa hadhi faidatun kabirah. Dan inilah faedah yang besar, hiyal maksudatu min bi'tsatir rusul wa wa'dzil wu'ad wa tadhkiril mudzakirin. Dan inilah tujuan utama diutusnya para rasul, yaitu memberikan pelajaran yang bermanfaat kepada manusia. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, karena peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Inilah juga maksud tujuan dari adanya wejangan, adanya nasihat, adanya petuah, yaitu agar bermanfaat bagi manusia fid dunya wal akhirah. Wa tadhkiril mudzakirin, dan inilah manfaat orang memberikan peringatan, sebagaimana dalam ayat tadi, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan ini yang sebetulnya diinginkan oleh sahabat tadi yang buta, Abdullah bin Ummi Maktum, datang kepada Rasul untuk mendapatkan pelajaran, dan pelajaran itu bermanfaat bagi mereka.
Fa iqbaluka ala man jaa bi nafsi muftaqran lidzalik muqbilan huwal alyak al wajib. Makna ayat tadi, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya orang yang datang kepadamu yaitu Abdullah bin Maktum, yang dia datang dengan mandiri, istilahnya sendirian, dan dia butuh nasihat, petuah, pengajaran darimu, maka dia yang lebih layak untuk dilayani, yang layak untuk diberikan pelajaran daripada tokoh orang musyrikin tadi yang dia nggak mau mendengarkan nasihat ataupun seruan. Mereka yang betul-betul haus ilmu, yang betul haus nasihat, itu yang lebih layak untuk dilayani. Jangan memandang istilahnya status sosialnya. Wa amma tasaddika wa ta'arrudika lil ghani al mustaghni alladhi la yas'al wa la yastafti li adami raghbati fil khair ma'atarkika man ahammu minhu fa inna la yambaghi laka. Makna ayat-ayat ini bahwasanya engkau wahai Nabi Muhammad ketika lebih memprioritaskan, mengistimewakan yang kaya, sedangkan dia nggak butuh dengan nasihat, nggak butuh seruan, dia nggak mau tanya, nggak mau minta fatwa, karena emang nggak mau kebaikan. Sedangkan dirimu melupakan, melalaikan, berpaling dari yang butuh nasihatmu, maka itulah yang bagilaka, itu tidak selayaknya bagi engkau wahai Nabi Muhammad. Itu inti daripada abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Dan ini sekali lagi terjadi sekali lagi karena banyak hikmahnya, banyak pelajarannya. Di antara tadi untuk mengajarkan kita bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Bukan yang banyak uangnya, banyak jabatannya dan sebagainya. Intinya sekali lagi, ini yang selayaknya untuk jadikan pegangan sebagai seorang muslim dalam juga wala wal bara. Fa innahu laisa 'alaika alla yazakka. Sesungguhnya tidak ada dosa celaan atasmu jika orang musyrikin itu tidak mau mensucikan dirinya. Sudah kita sampaikan tazkiyatun nafsi seperti dalam ayat ini, di antara maknanya tidak bertauhid, tidak mau masuk Islam. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakah. Kecelakaan bagi orang musyrikin kata Allah, yaitu mereka-mereka yang tidak menunaikan zakat. Di situ makna zakat bukan seperti yang kita pahami mengeluarkan zakat fitri, zakat mal, bukan. Yang tidak menunaikan zakat, yang tidak mau bertauhid, karena tauhid itulah yang mensucikan jiwa manusia. Kemudian kata Asy-Syaikh, fa inna laysa 'alaika alla yazakka, tidak ada dosa atasmu wahai Nabi Muhammad kalau orang musyrik tadi tidak mau mensucikan jiwanya, tidak mau bertauhid, tidak mau masuk Islam. Kenapa? Karena kewajibanmu hanya wa ma'alaina illa al-bala, sampaikan, nasihati. Setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falau lam yatazakka falasta bimuhasabin ala ma amilau minasyarr. Seandainya orang itu enggak mau mensucikan dirinya, enggak mau masuk Islam, engkau tidak akan dihisab atas perbuatan jeleknya. La tazru wazratun wizra ukhra. Tidaklah seorang itu menanggung dosa orang yang lainnya. Fadalla hada 'alal qaidatil masyhura. Dan dalam kisah ini juga ada kaidah yang masyhur dalam segala urusan dunia maupun akhirat. Ya, kaidah itu berbunyi la yutrak amrun ma'lumun li amrin mauhumin. Tidaklah ditinggalkan sesuatu yang sudah diketahui hanya gara-gara sesuatu yang masih, kalau istilah kita, masih dalam dunia halusinasi, yang masih belum jelas. Yang jelas jangan ditinggalkan gara-gara yang enggak jelas. Ini berkaitan dengan semua urusan dunia maupun akhirat.
Ya, dalam masalah bisnis misalnya, yang sudah jelas untungnya jangan ditinggalkan gara-gara yang apa? Nggak jelas untungnya. Atau kalau istilah orang umumnya, lebih baik telur mata sapi di hadapan kita, di atas piring di depan kita, daripada sapi di tengah hutan. Paham maksudnya? Ya? Kalau telur mata sapi, antum langsung bisa makan, langsung sudah. Meskipun hanya apa? Telur mata sapi. Daripada sapi dia apa? Di hutan, antum belum bisa apa? Nangkapnya nggak ketemu macan. Ya kan? Ini kaidah yang masyhur dari kisah ini. Abdullah bin Ummi Maktum jelas-jelas datang untuk mendapatkan nasihat. Jelas-jelas banyak maslahatnya menasihati beliau. Jangan ditinggalkan gara-gara apa? Menasihati orang musyrik yang nggak pasti juga masuk Islamnya. Ini kaidah yang masyhur, jangan meninggalkan sesuatu yang jelas ya untuk mengejar yang tidak jelas. Paham ya? Dalam berbagai permasalahan sudah begitu. Ya. Antum mau misalnya menikah, sudah dapat pasangan yang sudah ya sebetulnya solehah. Cari yang apa? Yang soleha, yang ini, yang kriterianya sampai 100. Ya, yang jelas, yang sudah baik tidak mau, yang nggak jelas apa? Dikejar, nggak dapat. Iya, atau sebaliknya. Nah, la yutrak amrun ma'lum li amrin mauhum, atau sama dengan satu burung pipit lebih baik daripada ribuan namun di tengah ya pohon. Satu sudah jelas, antum bisa ditangkap, sudah dipegang tangan, sudah lebih baik daripada apa? 1000 burung yang ada di tengah-tengah pohon, antum nggak bisa mengejarnya. Ini kaidah diambil juga dari kisah Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu dengan Rasulullah SAW. Atau kaidahnya berbunyi, wala maslahatun mutahaqqiqatun li maslahatin mutawahimatin. Tidak boleh kemaslahatan yang sudah jelas maslahatnya ditinggalkan untuk mendapatkan maslahat yang mutawahimah, yang apa? Enggak jelas. Wallahu alam, di antaranya Islam mengharamkan kudeta. Kenapa? Karena kemaslahatan yang dikejar itu masih apa? Mutawahimah, masih enggak jelas. Bisa jadi kerusakannya lebih apa? Banyak, dan itu lebih banyak. Padahal apa? Kemaslahatan adanya pemimpin muslim meskipun dengan kedzalimannya, dengan kecurangannya, itu banyak maslahatnya dibandingkan kalau di kudeta. Lebih banyak apa? Madaratnya daripada maslahatnya. Maka sekali lagi ini kaidah untuk segala urusan, dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Wa annau yambaghi al-iqbal ala talibil ilmin muftakir ilai al-haris alai azyad min ghairihi. Dan ini sekali lagi nasihat bagi guru, bagi ustadz, bagi para dai, bahwasanya selayaknya untuk betul-betul sang ustadz, sang dai itu melayani, memperhatikan orang yang sangat serius belajar ilmu, yang betul-betul haus ilmu, yang mungkin datang dari jauh. Ya, untuk lebih diperhatikan daripada yang apa? Malas-malasan, yang hanya sekedar setor muka ataupun yang sekedar ya iseng-iseng saja, apalagi yang naudzubillah min dzalik punya niat yang jelek, naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi ayat-ayat ini penuh dengan pelajaran-pelajaran yang berharga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.